Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini kami akan membahas tentang perdagangan internasional dengan studi kasus Indonesia mengimpor atau mengekspor biji kopi dari Brazil dengan anggota saya Siti Sarah dengan NIM 243700096. Saya Jeli Sentia dengan NIM 243700077. Saya Della Mardia Safitri dengan NIM 243701009. Baiklah, saya Jeli Sentia akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian perdagangan internasional. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya, negara Indonesia kaya akan biji kopi yang berlimpah, sehingga ia mampu mengimpor biji kopi ke negara pesaing. Perdagangan internasional ini merupakan suatu hal yang memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka yang akan mengakses barang dan jasa, sehingga barang dan jasa tersebut mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Kemudian, perdagangan internasional ini masuk ke dalam organisasi WTO, yaitu World Trade Organization. Merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasikan perdagangan. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yang pertama yaitu menaikkan devisa negara, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, yang keempat eksistensi tenaga kerja, yang kelima memenuhi kebutuhan di negara lain, yang keenam memperoleh keuntungan internal serta eksternal, yang ketujuh memperluas pasar dan menambah keuntungan. Selanjutnya ada jenis perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ekspor dan impor. Ini akan menjadi kegiatan perdagangan semua jenis barang dan jasa yang sering dilakukan semua negara. Yang kedua itu ada barter. Barter merupakan suatu hal tukar-menukar barang dan jasa yang masih sering dilakukan di beberapa negara. Yang ketiga itu ada konsinyasi. Konsinyasi adalah kerjasama penjual di mana pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijual dengan perjanjian bagi hasil atau ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada border crossing. Adalah perdagangan internasional. Adapun alasan penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transformasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan. Yang kelima, kebutuhan devisa. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedelapan, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu pengekspor kopi terbesar di dunia. Biji kopi merupakan komoditi unggulan Indonesia yang merupakan sumber devisa, penyedia lapangan kerja yang dianggap sebagai sumber pendapatan bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya yang berhubungan dengan pembudidayaan, pengelolaan, dan pemasaran biji kopi, khususnya di daerah-daerah penghasil kopi terbesar seperti Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Jenis-jenis kopi sebagai berikut. Yang pertama ada green beans, yang kedua instant kopi, yang ketiga ekstrak exinse, yang keempat roasted kopi. Dalam perdagangan internasional, tentunya harga ekspor biji kopi Indonesia sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya permintaan biji kopi dari negara pesaing, yaitu Brazil. Merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi permintaan biji kopi Indonesia adalah Amerika Serikat. Apabila harga biji kopi negara pesaing, yaitu Brazil, lebih tinggi, maka akan menyebabkan Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengalihkan permintaannya ke biji kopi Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa produk kopi impor masih menjadi pilihan sebagai berikut. Yang pertama ada harga. Pada kalangan pengusaha, harga adalah hal yang paling utama. Yang kedua ada kualitas. Kopi impor itu kualitasnya sangat konsisten.